Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita, NIM 7211419053. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bab 10 Sistem Informasi Manajemen mengenai implikasi etis dari teknologi informasi. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah. Moral adalah institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Yang kedua ada etika. Perilaku kita juga diarahkan oleh etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti karakter. Etika adalah sekumpulan kepercayaan, standar atau teladan yang mengarahkan, yang merasuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Yang terakhir ada hukum atau law. Hukum adalah peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Selama sekitar 10 tahun pertama penggunaan komputer di bidang bisnis dan pemerintahan, tidak terdapat hukum yang berkaitan dengan penggunaan komputer. Hal ini dikarenakan pada saat itu komputer merupakan inovasi baru dan sistem hukum membutuhkan waktu untuk mengerjainya. Contoh hukum. Yang pertama ada Undang-Undang Komputer di Amerika, kemudian ada Undang-Undang Privasi Komunikasi Elektronik, kemudian ada Paten Peranti Lunak, yang keempat ada Undang-Undang Paten Peranti Lunak di Uni Eropa, dan yang terakhir ada Undang-Undang Privasi Pribadi di Republik Rakyat Cina. Meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Penggunaan komputer di bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesialis informasi, dan pengguna, serta hukum yang berlaku. Hukum adalah yang termudah untuk diinterpretasikan karena bersifat tertulis, tetapi etika tidak terdefinisi demikian tepat dan mungkin bahkan tidak disetujui oleh semua anggota masyarakat. Wilayah etika komputer yang kompleks inilah yang saat ini sangat banyak diperhatikan. Kebutuhan akan budaya etika. Keterkaitan antara CEO dengan perusahaan merupakan dasar untuk budaya etika. Jika perusahaan dituntut berlaku etis dalam segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakannya, manajemen tingkat atas harus memimpin melalui contoh. Perilaku ini disebut budaya etika atau etik kultur. Nah, bagaimana budaya etika diterapkan? Tugas dari manajemen tingkat atas adalah untuk meyakinkan bahwa konsep etikanya merasuk ke seluruh organisasi dan turun ke jajaran bawah sehingga menyentuh setiap karyawan. Para eksekutif dapat mencapai implementasi ini melalui 3 tingkat dalam banyak kredo perusahaan, program etika, dan kode perusahaan yang telah disesuaikan. Alasan dibalik etika komputer. James H. Moore mendefinisikan etika komputer sebagai analisis sifat dan dampak sosial teknologi komputer serta perumusan dan justifikasi dari kebijakan-kebijakan yang terkait untuk penggunaan teknologi tersebut secara etis. Dengan demikian, etika komputer terdiri atas 2 aktivitas utama, yaitu yang pertama seorang CEO harus menyadari dampak penggunaan komputer terhadap masyarakat dan merumuskan kebijakan yang menjaga agar teknologi tersebut digunakan di seluruh perusahaan secara etis. Alasan pentingnya etika komputer. James Moore mengidentifikasikan 3 alasan utama di balik minat masyarakat yang tinggi akan etika komputer. Yang pertama ada kelenturan secara logis. Moore mengartikan kelenturan secara logis sebagai kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan hampir apa saja yang ingin kita lakukan. Yang kedua ada faktor transformasi. Alasan atas etika komputer yang ini didasarkan pada fakta bahwa komputer dapat mengubah cara kita mengerjakan sesuatu dengan drastis. Yang terakhir ada faktor ketidaktampakan. Alasan ketiga untuk minat masyarakat atas etika komputer adalah karena masyarakat memandang komputer sebagai kotak hitam. Seluruh operasi internal komputer tersebut tersembunyi dari penglihatan. Ketidaktampakan operasi internal ini memberikan kesempatan terjadinya nilai-nilai pemrograman yang tidak tampak, perhitungan yang rumit tidak tampak, dan penyalahgunaan yang tidak tampak. Hak-hak yang melekat pada komputer. Yang pertama ada hak sosial komputer, yang kedua ada hak untuk mendapatkan keakuratan dan mendapatkan akses, yang ketiga ada hak privasi, dan yang keempat ada hak kepemilikan. Audit informasi. Saat menyusun etika penggunaan komputer, satu kelompok dapat memegang peranan yang amat penting. Mereka
Mereka adalah para auditor internal. Perusahaan dengan semua ukuran mengandalkan auditor eksternal dari luar organisasi untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansi. Perusahaan-perusahaan yang lebih besar memiliki staf tersendiri yang berfungsi sebagai auditor internal, yang melaksanakan analisis yang sama seperti auditor eksternal, namun memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Beberapa auditor eksternal juga melaksanakan beberapa jenis auditor internal dan mengawasi pekerjaan para auditor internal. Jenis aktivitas audit. Terdapat 4 jenis dasar aktivitas audit. Yang pertama ada audit finansial, yaitu memverifikasi catatan-catatan perusahaan dan merupakan jenis aktivitas yang dilaksanakan oleh audit eksternal. Yang kedua ada audit operasional. Tidak dilaksanakan untuk memverifikasi keakuratan catatan, melainkan untuk memvalidasi efektivitas prosedur. Yang ketiga ada audit berkelanjutan. Sama dengan audit operasional, tetapi audit berkelanjutan berlangsung secara terus-menerus. Yang keempat ada desain sistem pengendalian internal. Dalam audit operasional dan beriringan, auditor internal mempelajari sistem yang sudah ada. Namun, auditor tidak harus menunggu hingga sistem diimplementasikan untuk memenuhi sistem tersebut. Kode etik. Bentuk kode etik ACM yang ada saat ini diadopsi pada tahun 1992 dan berisikan keharusan yang merupakan pernyataan tanggung jawab pribadi. Nah, keharusan-keharusan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, keharusan moral umum. Yang kedua, tanggung jawab profesional yang lebih spesifik. Yang ketiga, keharusan kepemimpinan organisasi. Dan yang terakhir, ada kepatuhan terhadap kode etik. Pendidikan etika komputer. Pendidikan etika komputer dapat diterapkan melalui 3 cara. Yang pertama, mata kuliah di perguruan tinggi, kemudian program profesional, dan yang terakhir, program swasta.